Al-Quran. Jadi kita sebanyak-banyaknya atau sesering-seringnya berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi insya Allah Bapak Ibu dalam waktu singkat nanti saya akan sampaikan metode ini. Tapi saya ingin bertanya sama Bapak Ibu, kalau tahu jawab ya, kira-kira Rasulullah itu bisa baca tulis nggak ya Bapak Ibu? Enggak. Oke. Kenapa Ustaz bisa bilang enggak? Karena ternyata ketika Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hiro, Rasulullah kedatangan malaikat siapa? Malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril ini bilang sama Rasulullah, "Iqra, bacalah." Jawaban Rasulullah, "Ma ana biqori." Saya nggak bisa baca. Jadi kita sepakati Bapak Ibu, Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa tulis ya. Ini bukan kekurangan. Ini kelebihan yang Allah beri untuk Rasulullah. Karena ketika itu banyak orang Quraisy bilang bahwa Al-Quran karangannya Muhammad, Al-Quran adalah buatannya Muhammad. Dengan Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa tulis, maka kata-kata itu terbantahkan. Betul? Bagaimana mau ngarang, bagaimana mau nulis, bagaimana mau menciptakan Al-Quran, orang baca tulis aja enggak. Jadi ini bukan kekurangan, tapi Allah jaga keotentikannya Al-Quran Bapak Ibu. Jadi yang pertama, Rasulullah nggak bisa baca tulis, betul? Dan ternyata para sahabat juga banyak yang ummi. Ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Dari 124.000 sahabat kira-kira cuma ada 7 orang yang bisa baca tulis. Riwayat terbanyak itu sekitar 60 orang dari 124.000, berarti sekitar 0,006%, sedikit sekali. Tapi mereka, para sahabat, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi mereka hafal. Pertanyaannya Bapak Ibu, jadi gimana dong cara ngafalnya Rasulullah, cara ngafalnya para sahabat? Gimana Bapak Ibu? Gimana? Oh, ternyata ada ayat yang Allah sampaikan di surat Al-A'la ayat 6. Allah sampaikan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Biasanya suka dibaca oleh imam sholat witir, betul? Sanuqri'uka, maka akan kami bacakan padamu Muhammad, fala tansa, maka engkau tidak akan lupa, illa masya Allah, kecuali Allah ingin membuatmu lupa. Jadi Bapak Ibu, ternyata Rasulullah, para sahabat ngafal Qur'annya dibacakan. Diapain? Dibacakan. Jadi insya Allah Bapak Ibu, pagi ini kita akan sama-sama menghafal Quran sebagaimana Rasulullah dan para sahabat menghafal Quran, yaitu dibacakan, atau metode menurut Al-Qur'annya talaki. Jadi dibacakan. Nanti saya baca, Bapak Ibu ikutin. Bisa? Siap Bapak Ibu? Siap. Kayaknya masih ngantuk, betul ya? Kayaknya masih lapar nggak? Oh, biar gak ngantuk, gimana kalau kita relaksasi sebentar? Bisa Bapak Ibu? Oke, ikutin saya ya. Kita relaksasi biar gak ngantuk. Coba tangannya Bapak Ibu ikutin. Goyang, ayo goyang. Rasakan kepala pundak. Dengan goyangan ini insya Allah kita jadi gak ngantuk. Dengan goyang-goyang begini, insya Allah dengan cara ini saya bisa tahu mana orang rileks, mana orang yang stres Bapak Ibu. Sudah rileks atau belum? Dah. Ciri-ciri orang stres kalau ditanya nggak jawab Bapak Ibu. Sudah rileks atau belum? Dah. Oh, jawabnya kepaksa. Coba ke atas Bapak Ibu. Ayo rasakan kepala pundak. Dengan cara ini saya bisa tahu mana orang yang mudah ngapal Quran, mana yang susah. Ke depan lagi. Tepuk. Taruh jempol di bawah. Lihat, taruh jempol di bawah. Sudah? Dah. Sekarang tangan kanannya puter, tempel jempolnya. Jempol ketemu jempol, kelingking ketemu kelingking. Oke. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, hitungan ketiga kita putar. 1, 2, 3, putar jempolnya. Bisa Bapak? Susah. Bisa Pak? Diputar jempolnya? Nggak boleh dilepas. Hah? Oh, ulang lagi. Siap. Bapak penasaran katanya ulang lagi. Lihat, lihat. Lihat. Putar, tempel jempolnya Bapak Ibu. Sudah?
Sekarang putar ke atas jempolnya. Masih nggak bisa Bapak? Masih nggak bisa? Mau dikasih tahu? Bisa. Oh, udah ada yang bisa tuh. Mau kasih tahu ya? Belum bisa. Kasih tahu. Mau tahu aja, mau tahu bingit. Nih, Bapak Ibu lihat, ayo, lihat coba. Perhatikannya, jangan tangan kanan saya doang, tapi lihat tangan kiri saya. Lihat, puter, tangan kirinya lihat nih. Tuh. Lalu puter, bisa? Alhamdulillah. Pak, Bu, ini ada pelajaran dari permainan ini. Apa pelajarannya Pak Ustadz? Pelajarannya, kalau kita tahu caranya, kalau kita tahu ilmunya, segala sesuatu yang susah akan menjadi mudah. Betul? Barusan kan Bapak Ibu, susah banget Ustadz, susah banget. Tapi pas dikasih tahu, oh begitu. Jadi ternyata ngafal Quran pun, kalau kita tahu caranya, insya Allah mudah. Siap ngafal Quran Bapak Ibu? Oh, biasanya saya nanyanya begini, are you ready? Medok. Jawaban Bapak Ibu medok juga. Ready. Bisa? Coba. Are you ready? Ready. Masya Allah, ini orang Jawa orang Padang. Ready. Bapak Ibu, jadi metode kami, cara ngapalnya ada syaratnya Bapak Ibu. Syaratnya ada 2. Ada berapa? 2. Jadi syarat ini harus terpenuhi. Nanti insya Allah Bapak Ibu hafalannya lebih permanen. Siap? Ibunya masih penasaran, masih muter-muter tangan tuh. Oke, syaratnya ada 2. Yang pertama, syaratnya Bapak Ibu, suaranya harus lantang. Suaranya harus lantang. Itu mah kurang lantang, itu mah rantang. Yang keras ya, suaranya harus lantang. Oke, Ustaz kenapa harus lantang? Karena kita nggak pakai Quran, nggak pakai bacaan. Nanti saya bacakan, Bapak Ibu ikutin. Barangkali bacaannya masih ada yang keliru, kita ulang. Oke? Syarat yang pertama, suaranya harus lantang. Yang kedua, syaratnya gerakan tangan. Apa Bapak Ibu? Gerakan tangan. Ustaz, ngapain sih pakai harus gerakin tangan? Ngafal Quran ribet banget. Oh, ternyata Bu, Pak, dengan tangan ini orang bisa ngomong ribuan bahasa, bahkan bisa ngerti ribuan bahasa dengan tangan. Percaya nggak? Dari mukanya kayaknya nggak beriman. Bohong nih. Pak, Bu, kita ambil contoh. Misalnya Bapak Ibu Allah takdirkan pergi ke Mekah. Amin. Semuanya ke Mekah, tiba-tiba di antara Bapak Ibu ada yang lapar. Terus masuk ke sebuah restoran pengen makan. Oke? Di Mekah pengen makan, tapi ternyata pas ke dalam restoran semuanya orang Arab, nggak ada orang Indonesia. Pertanyaan saya, Bapak Ibu lapar pengen makan ayam, cara ngomongnya gimana? Hah? Lapar, betul? Haji, makan, betul? Makan ayam. Tadi kata Bapak ayam, makan ayam, betul? Jadi dengan apa? Dengan tangan. Ternyata tangan ini bisa bikin orang ngomong dan bisa bikin orang ngerti, betul? Jadi nanti ayat-ayat yang kita hafal, kita pakai gerakan tangan, maksudnya adalah agar setiap ayat yang kita baca kita tahu artinya, tahu maksudnya. Siap? Jadi itu alasannya ya Bapak Ibu. Jadi syaratnya ada berapa? 2. Yang pertama, lantang. Suaranya lantang. Yang kedua, gerakan tangan. Kita simulasinya begini. Kalau saya bilang menghafal Al-Quran, tangannya dikepal, boleh Bapak dikepal, Ibu dikepal, tinju ke udara bilang mudah. Bisa? Mudah. Sambil teriak mudah. Bisa? Coba menghafal Al-Quran mudah. Masya Allah. Satu lagi, kalau saya bilang semudah, tangannya begini, boleh? Begini, dan bilang tersenyum. Ya? Bilang tersenyum. Coba semudah tersenyum. Saya ulang dari awal. Suaranya keluarin biar nggak ngantuk. Menghafal Al-Quran mudah. Menghafal Al-Quran mudah. Semudah tersenyum. Masya Allah. Kita baca takut basmalah, suaranya selantang itu, tangannya gerakin. Are you ready? Ready. Oke, siap. Ikutin saya dulu ya. Saya lagi belajar bahasa Padang Bapak Ibu. Cie, berapa? Cie, duo, tiga, oh gitu ya. Kalau apokaba sadonyo, ya, gitu. Baak apa Bapak Ibu, gitu ya. Kalau saya orang Sunda biasanya kumaha dararamang sadayana, gitu. Siap ya Bapak Ibu? Cie, duo, tiga. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mic yang di sini nggak ya Pak? Boleh saya pakai? Soalnya saya harus gerakin tangan. Sampai tadi ya. Iya. Sampai tadi. Cek. Nah. Cek saldo. Siap. Mau ngapalnya yang panjang-panjang, yang pendek-pendek? Yang pendek-pendek. Siap, Bapak pengen yang pendek-pendek. Saya pilihkan surat yang pendek-pendek, ayatnya Ar-Rahman, boleh? Tadi Pak Dokter Firdaus menyampaikan Ar-Rahman ayat 5 ya, Asy-Syamsu wal Qamaru. Kita dari awal sampai ayat 4, boleh? Boleh. Oke, are you ready? Ready. Jadi saya sekali baca, Bapak Ibu ikutin ya. Ayat 1, ayo. Dengan gerak ayat 1. Ar-Rahman. Saya dulu baru Bapak Ibu ya, jangan bareng. Ar-Rahman. Ayo. Yang Maha Pengasih. Jadi kayak orang ngasih dari atas ke bawah, ya, ngasih ya. Oke, gambarkan siapa yang Maha Pengasih Bapak Ibu? Allah udah kasih kita hidup, Allah kasih kita keluarga, Allah kasih kita kendaraan, rumah dan segala macamnya, segalanya dari Allah Bapak Ibu. Jadi ini adalah satu-satunya surat yang diawali nama Allah. Oke, saya ulang sekali Bapak Ibu sekali. Ar-Rahman. Ya. Lebih keras. Ar-Rahman. Artinya apa? Yang Maha Pengasih. Hafal? Lanjut ya. Ayat 2. Yang mengajarkan. Jadi kayak Bapak Ibu guru lagi ngajar, ya, tunjuk-tunjuk gitu ya. Allama, yang mengajarkan, ya. Allama, yang mengajarkan. Al-Quran. Baik, saya sambung ya ayat 2. Perhatikan. Allamal Quran. Ya. Kurang keras. Allamal Quran. Lebih keras. Allamal Quran. Artinya apa Bapak Ibu? Yang mengajarkan Al-Quran. Hafal? Kita ulang dari ayat 1 sampai ayat 2. Are you ready? Ready. Cie, 2, 3. Ar-Rahman. Allamal Quran. Ulang lagi. Ar-Rahman. Allamal Quran. Ar-Rahman artinya? yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Hafal? Menghafal Al-Quran semudah. Lanjut. Ayat 3. Alhamdulillah Ar-Rahman ada 78 ayat. Jadi kita sampai jam 12 siang. Enggak. Ayat 3. Ayo. Ayat 3. Yang menciptakan al-insan manusia. Oke, saya sambung ya ayat 3. Khalaqal insan
Lebih keras. Khalaqal insan. Kurang keras. Khalaqal insan. Yang paling keras. Khalaqal insan. Artinya apa? Yang menciptakan manusia. Hafal? Ulang dari ayat 1 sampai 3. Are you ready? Ready. Cie, 2, 3. Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan. Sekali lagi. Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan. Masya Allah. Ar-Rahman artinya yang maha pengasih. Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran, Khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Masya Allah. Menghafal Al-Quran Ready. semudah. Satu ayat lagi boleh? Bisa. Oke, ayat 4. Allamahu artinya sudah. Artinya Pak, Bu, lu yang mengajarkan artinya sudah. Bawa beneran ngantuk ini Pak. Kan tadi ayat 2 udah sama gerakannya allama, cuma pakai hu doang. Hu itu domir artinya nya. Jadi mengajarkannya kan gerakannya sama, bukan artinya sudah. Jebakan Batman, ya. Nih saya dulu. Allamahu mengajarkannya. Ayo. Allamahu mengajarkannya. Al-bayan. Pandai berbicara. Jadi kayak buka mulut ngomong gitu ya. Bisa diartikan juga al-bayan menjelaskan. Siapa yang diajarkan pandai berbicara, menjelaskan itu Rasulullah. Rasulullah itu orator ulung Bapak Ibu. Jadi Rasulullah yang langsung diajarkan oleh Allah. Siap? Saya ulang ya ayat 4. Allamahul bayan. Ya. Allamahul bayan. Lebih keras. Allamahul bayan. Kurang keras. Allamahul bayan. Yang paling keras. Allamahul bayan. Masya Allah artinya mengajarkannya pandai berbicara. Oke, kita ulang dari ayat 1 sampai ayat 4. Are you ready? Cie, 2, 3. Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan Allamahul bayan. Sekali lagi. Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan Allamahul bayan. Ar-Rahman artinya yang maha pengasih, Allamal Quran yang menciptakan Al-Quran, Khalaqal insan. yang menciptakan manusia, Masya Allah. Allamahul bayan. yang mengajarkan pandai bicara. Saya coba baca ayat 2. Baca ayat 4. Baca ayat 1. Baca ayat 3. Ada di ayat berapa kata-kata Al-Quran? Ayat 2 ada. Di ayat berapa kata-kata Al-Bayan? Apa artinya khalaqa? Menciptakan. Apa bahasa Arabnya pandai berbicara? Apa bahasa Arabnya manusia? Insan. Masya Allah. Menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Bapak Ibu, kami punya
punya santri kalau ujiannya begitu. Baca ayat 2, baca ayat 5, baca ayat 10, baca ayat 4. Dan hebatnya lagi, santri kami Bapak Ibu bisa baca mundur. Misal kalau An-Naba dari 1 sampai 40, santri kami bisa baca dari 40 sampai ke 1. Dan kita mau coba, kira-kira bisa nggak? Tadi Ar-Rahman baca dari 4, ke 3, ke 2, ke 1. Bisa? Kita coba, oke? Kita coba, siap? Are you ready? Ready. Oke, masa santri saya bisa, Bapak Ibu nggak bisa? Siap? Dari Allamahul. Cie, 2, 3. Allamahul bayan. Khalaqal insan. Allamal Qur'an. Ar-Rahman. Masya Allah, menghafal Al-Quran. Semudah. Pak, Bu, saya mau kasih hadiah. Siapa yang bisa baca mundur dari 4 ke 1 surat Al-Ikhlas? Ayo, Al-Ikhlas yang paling pendek. Ada hadiahnya? Bukunya boleh? Boleh? Ayo, ayo, Al-Ikhlas. Nggak ada yang berani ini. Coba. Karena Bapak Ibu ternyata kita itu memang kebiasaan baca kayak gitu tuh udah begitu aja. Gitu. Jadi kadang kalau disuruh dibalikin, Pak Bu, kira-kira Rasulullah terima wahyu nyusun atau enggak? Awalnya acak-acakan, bahkan terima wahyu pertama 5 ayat di surat Al-Alaq. Ayo, Al-Ikhlas dari 4 ke 1, tunjuk tangan. Nggak ada yang mau. Mana? Oh, Ustaznya. Nggak ada lagi? Atau mau dicoba? Oh, siap Bapak. Boleh yang keras aja ya Pak suaranya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Mentok 1 ayat dah. Dia walam lam yalid walam yulad. Allahu samad. Qul huwallahu. Masya Allah. Takbir. Allah. Boleh maaf Bapak. Ini fitnya kayak hebat Bapak. Meskipun agak mikir-mikir gitu ya. Ayo, sekarang baca Al-Fatihah dari 7 ke 1. Ayo. Oh iya. Kita coba ya, baca Al-Fatihah dari 7 ke 1. Bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa bisa? Karena saya kegambar arti dari Al-Fatihahnya. Ayat 7-nya artinya apa, ayat 6 apa. Jadi insya Allah dengan cara ini memudahkan kita semakin permanen hafalannya. Saya mau tahu kira-kira siapa yang senang ngapal Quran hari ini? Angkat tangannya bilang saya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah takdirkan Bapak Ibu menjadi penghafal Quran. Siapa yang ingin sebelum wafat nanti Bapak Ibu menjadi penghafal Quran 30 juz? Angkat tangannya bilang saya. Ini bulan Ramadan, ini di tempat yang berkah. Mudah-mudahan yang tunjuk tangan itu Allah jadikan menjadi penghafal Quran. Allah jadikan ahlul Quran. Bapak Ibu, kira-kira kalau saya mau dampingin Bapak Ibu sampai 30 juz dengan cara ngafal kayak begini, kira-kira siapa yang mau ikut? Siapa yang mau? Angkat tangan, bilang saya. Masya Allah. Pak, Bu, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Karena ternyata Al-Quran itu yang memang udah Allah mudahin. Kalau Bapak Ibu mau, kira-kira hari ini bawa handphone nggak Pak Bu? Masukkan nomor saya. Oh, nggak bawa. Nanti mungkin dibagikan flyer saja. Di situ ada nomor telepon. Nanti kita akan bareng-bareng belajar melalui online. Kira-kira siapa yang mau ikut belajar? Angkat tangan, bilang saya. Masya Allah. Bapak, Ibu, terakhir saya ingin sampaikan, Rasulullah SAW pernah bersabda, Innalillahi ahli nasa. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga dari kalangan manusia.
Tadi Bapak baca ayatnya lam yalid walam. Allah punya orang tua enggak? Allah punya anak? Tapi Rasulullah bilang Allah punya keluarga. Lalu qalu bertanya para sahabat, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, ahlul Quran. Siapa Bapak Ibu? Ahlul Quran. Kata Rasulullah, hum ahlullah wa khassatuhu. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang istimewa di sisi Allah. Bapak Ibu, yakinkan kalau kita bersama-sama dengan Al-Quran, kita belajar Al-Quran, menghafal Quran, mengamalkan Quran, maka akan menjadi keluarganya Allah. Siapa yang ingin masuk jadi keluarga Allah? Tunjuk tangan, bilang saya. Bapak Ibu, kira-kira kalau keluarga disayangi atau enggak? Kalau keluarga pasti dijaga, pasti dirawat, betul? Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, Al-Quran ini bisa memberikan syafaat ketika kita nanti di hari kiamat, Bapak Ibu. Betul? Betul. Banyak sekali hadis Rasulullah menyampaikan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Maka bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat menjadi penolong orang-orang yang selalu membacanya, selalu menghafalnya, mengamalkannya. Pak, Bu, kira-kira kiamat itu menyenangkan atau menegangkan? Menegangkan, Bapak Ibu. Boleh saya sampaikan ayat-ayat yang Allah sampaikan tentang hari kiamat, Bapak Ibu? Boleh. Allah sampaikan di surat Abasa yang terakhir, di ayat-ayat terakhir, ayat 33 dan selanjutnya. Allah sampaikan bagaimana? Lihat, Bapak Ibu, lihat. Allah sampaikan dengan ayat seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza ja'atis maka apabila datang suara yang memekakan telinga, maka apabila datang hari kiamat. Lihat Pak, Bu, kata-kata di Al-Qur'annya aja susah kita baca. Bacanya aja susah, bagaimana kejadiannya? Lihat di ayat selanjutnya Allah bilang, yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu Bapak Ibu, setiap orang lari dari saudaranya, wa sahibatihi wa ummihi wa abi. Setiap anak lari dari ibunya, setiap anak lari dari ayahnya, setiap anak lari dari orang tuanya, wa sahibatihi wa bani. Setiap pasangan lari dari pasangannya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak-anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anaknya. Lihat, saudara, ayah, ibu, pasangan, anak. Allah itu orang-orang yang kita sayangi, itu orang-orang yang kita cintai di dunia. Tapi ketika hari kiamat mereka lari, memisahkan diri kepada kita. Apa yang terjadi di sana? Allah sampaikan di ayat selanjutnya. Likullim ri'im minhum yauma idzin sa'nu yukni. Pada hari itu setiap orang khawatir dengan amal dan dosa yang telah diperbuatnya. Setiap orang sibuk masing-masing mengurus dirinya, gak peduli anak, gak peduli orang tua, gak peduli saudara, gak peduli siapapun, semua orang mengurus dirinya masing-masing. Illa, kecuali hafizil Quran. Kenapa hafizil Quran? Kata malaikat, wahai anak penghafal Quran, ini mahkota, ini jubah kemuliaan. Cari ibumu, cari ayahmu, pakaikan mahkota ini, pakaikan jubah kemuliaan ini, dan tuntun mereka masuk ke surganya Allah. Yuqalu li sohibil Quran. Malaikat menyampaikan, menyeru, mana sohibul Quran, mana ahlul Quran nanti hari kiamat. Malaikat sampaikan, Iqra, bacalah, wartaki, dan naiklah, warattil kama turattilu kunta fid dunya, bacalah dengan perlahan sebagaimana engkau membacanya di dunia.
Fa inna manjilaka, maka sesungguhnya tempatmu, kedudukanmu nanti di surga, inda akhiri ayatin, sampai ayat terakhir takrobuha yang kau baca. Pertanyaannya Bapak Ibu, sudah berapa ayat yang kita hafal? Sudah berapa banyak ayat yang kita hafal?